Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indus Pranto dengan NIM 1907030224. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal UAS yang diberikan oleh Pak Ilham Zulfahmi MSc selaku dosen pengampu mata kuliah PSDP. Nah, buat soal yang pertama yaitu jelaskan mengapa pendekatan-pendekatan ekologis dan administratif penting dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Langsung saja saya jawab, yaitu potensi sumber daya pesisir dan laut merupakan karunia yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan di luar potensi sumber daya pesisir dan laut yang besar, sudah jamak diketahui bahwa wilayah pesisir dan laut menyimpan potensi permasalahan sekaligus ancaman terutama yang berasal dari aktivitas manusia. Pencemaran industri di darat, pemanfaatan sumber daya yang berlebihan, pemanfaatan sumber daya ini adalah salah satu contoh permasalahan dan ancaman yang ada dalam konteks pengelolaan pesisir dan laut tersebut. Buat soal yang kedua, kemiskinan masyarakat pesisir dipengaruhi oleh faktor budaya, struktural, dan faktor alam. Apa yang dimaksud dari ketiga ini? Nah, langsung saja saya jawab. Yang pertama yaitu dari faktor budaya, di mana masyarakat pesisir sendiri termasuk masyarakat yang masih terbelakang dan masih kental dengan adat atau istiadat budayanya. Di samping itu, kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi, dan permodalan budaya, dan gaya hidup yang cenderung boros, menyebabkan posisi tawar masyarakat miskin semakin melemah. Dalam faktor struktural yaitu di mana masyarakat pesisir mempunyai cara yang berbeda dalam aspek pengetahuan, kepercayaan, peranan sosial, dan struktur sosial. Masyarakat pesisir tidak mempunyai banyak cara dalam mengatasi masalah yang hadir. Masalah kompleks yang dihadapi masyarakat pesisir biasanya adalah bertujuan salah satu kemiskinan, di mana keterbatasan pengetahuan untuk pengelolaan sumber daya dan teknologi. Nah, serta peran aktif antara pihak luar dengan masyarakat pesisir sehingga dapat menghidupkan kualitas keterampilan masyarakat tanpa melunturkan karakter budayanya. Lemah secara struktural yaitu di mana lemahnya secara tingkat atau kelas ekonominya atau gender maupun dari minoritas yang diperlakukan tidak adil atau mendapat perlakuan diskriminasi. Buat faktor alam itu biasanya terjadinya pasut atau lanjutan yang sering terjadi di suatu tempat tersebut. Kemudian buat soal yang ketiga, langkah-langkah efektif apa yang diperlukan dalam memperdayakan masyarakat pesisir. Nah, di sini terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama, peran dari prinsip pembangunan berkelanjutan dari para perencana dan pemegang kebijakan merupakan tantangan untuk dapat mentransfer dalam pengelolaan. Buat langkah yang kedua, perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir merupakan hal yang sangat berkaitan erat. Kemudian poin yang ketiga, perencanaan dan pengelolaan yang mengacu pada komitmen dari berbagai pihak menjadi penting, sehingga muncul berbagai bentuk pengelolaan seperti komunitas bas, kemudian kolaboratif dan komunitas. Bentukan ini biasanya merupakan antisipasi dari konflik kepentingan multi pihak. Kemudian buat yang keempat, buat poin yang keempat, pengelolaan wilayah pesisir dia biasa merupakan hal yang perlu menjadi perhatian bersama, di mana tanggung jawab dan pengelolaan yang berkelanjutan biasa meliputi usaha internasional, sehingga pada tataran lokal bersama dan penggunaan wilayah pesisir, penduduk atau perusahaan swasta, kelompok swasta, atau kelompok-kelompok advokasi dan pemerintah kemitraan ini dia perlu menjalin untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan bersama-sama. Buat poin yang kelima yaitu pengelolaan wilayah pesisir yang berhasil adalah yang berbasis pada tradisi terkait dengan sumber daya alam atau pengelolaannya. Kemudian poin yang kelima, poin yang keenam, beberapa teknik perencanaan perlu selalu dikembangkan secara inovatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkup wilayah pesisir tersebut. Buat poin yang ketujuh, strategi perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir dapat diramu
dengan berbagai multi pihak yang terkait, merujuk kebijakan dan dalam skala yang berbeda dan yang terkait, sehingga ada orientasi yang terintegrasi. Buat poin yang ke-8, yang melakukan evaluasi pada keberhasilan, kebijakan dan program wilayah pesisir tersebut, dan dimonitor untuk memberikan ukuran keberhasilannya. Selanjutnya buat soal yang keempat, jelaskan perbedaan Panglima Laut sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini saya akan menjawab yang sebelum dulu, di mana Panglima Laut pada masa pemerintah Sultan Iskandar Muda memiliki 2 tugas, yaitu di mana tugas yang pertama, memobilisasi peperangan dalam rangka melawan penjajahan dan pemungutan cukai dari kapal-kapal yang singgah dari tiap-tiap pelabuhan di Aceh. Kemudian sesudah kemerdekaan, di mana pasca kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, di mana di sini kerajaan sudah dileburkan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas Panglima Laut sendiri yaitu mulai bergeser menjadi mengatur tata cara penangkapan ikan di laut, bagi hasil dan tata cara penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran di laut. Lanjut pada soal yang kelima, yaitu apakah tradisi berburu paus tidak melanggar kaidah konservasi perairan pesisir. Nah, di sini sudah ada hukum adat dalam tradisi masyarakat Lamelera untuk tidak menangkap paus jantan besar dan paus yang sedang hamil. Kemudian hukum adat Lamelera ini sama dengan konsep pemerintah untuk melakukan konservasi terhadap mamalia laut di Laut Sawu. Nah, sementara itu paus jenis langka seperti Balænoptera musculus dan Physeter muscocarpus. Nah, di sini jarang melintas di wilayah perairan sekitar Lamelera tersendiri. Kemudian sehingga bukan menjadi objek buruan nelayan tradisional setempat seperti yang dikhawatirkan selama ini. Ada jenis mamalia laut yang bisa ditangkap oleh nelayan aborigin berdasarkan regulasi yang diatur pemerintah Australia. Hal yang sama juga diterapkan pemerintah Kanada kepada suku Eskimo yang suka berburu paus mamalia laut yang dilindungi, tidak sembarang ditangkap oleh nelayan aborigin dan suku Eskimo sendiri. Kemudian buat soal yang keenam, bagaimana sejarah lahirnya tradisi Manee. Manee atau penangkapan ikan bersama bagi masyarakat Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara telah berlangsung sejak lama. Menurut penuturan masyarakat, ini dimulai sekitar abad ke-16. Sejarahnya berawal dari ketika terjadi gempa bumi dan badai yang menyebabkan tsunami. Di sini tsunami sendiri melanda daerah Kepulauan Talaut, mengakibatkan ada daratan yang tenggelam dan banyak harta kekayaan penduduk musnah. Mulai saat itu hidup masyarakat dari hari ke hari sangat memperhatikan oleh adanya tsunami tersebut. Dengan penuh ketabahan dan keuletan mereka menantang derita yang dialaminya. Pada suatu hari di sini terdapat 2 orang kedatangan yang identitasnya tidak diketahui oleh masyarakat penduduk Talaut sendiri, di mana perawakan 2 orang tersebut sangatlah berbeda dengan penduduk setempat. Kedua orang ini tinggal menetap di salah satu pulau sebelah timur Pulau Kakorotan, salah satu pulau yang ada di Pulau Talaut sendiri. Pada suatu hari, keduanya turun ke laut mengambil tempat masing-masing membagi arah yang berlawanan. Masing-masing mereka memegang daun-daunan yang cukup banyak yang telah dililit dengan tali. Sambil perlahan maju melangkah demi selangkah, daun-daun tersebut digerak-gerakkan pada arah yang sama dari arah laut ke darat. Setelah air surut, nampaklah berbagai jenis ikan berkumpul dan menggelepar di atas nyare atau di atas karang yang tidak terendam air laut. Ikan-ikan ini dengan berbagai jenis terperangkap tak berdaya dan ditangkap dengan mudah oleh kedua orang asing. Jadi kedua orang asing ini dia mengajarkan bagaimana cara menangkap ikan pada penduduk yang terkena tsunami tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf.
Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.